pagi, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Sebelum memulai Dhammadesana pada pagi hari ini, perkenankan saya mengucapkan Parita Wandana terlebih dahulu. Bagi yang mau ikut, dipersilahkan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabadanang dhammadanang jinati kantice sowacasata etang manggalang mutamang idam wonatinyang hontu sukita hontunya tayo. Sungguh senang hari ini saya bisa kembali hadir di Cetia Panasika tercinta setelah hampir 3 tahun vakum. Dan hari ini kita punya karma baik bisa saling berjumpa dengan para upasaka, upasika, dan sahabat Dhamma yang mengikuti lewat online. Dan sesuai dengan yang sudah diinformasikan, maka tema yang akan saya bagikan pada pagi hari ini berjudul meningkatkan kebijaksanaan. Teman-teman sedharma, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Dan itu telah berlangsung 2 tahun lebih dan bulan Maret nanti 3 tahun. Pandemi 3 tahun ini telah menimbulkan banyak masalah, telah memporak-porandakan sosial ekonomi. Banyak perusahaan yang tutup permanen, perusahaan-perusahaan sekelas Giant, sekelas Shopee juga sudah mulai kembang kempis. Kita lihat data dari Kementerian Tenaga Kerja tahun lalu, ya, itu tercatat kurang lebih hampir 5.000 perusahaan tutup permanen. Ini yang resmi, yang tidak resmi pasti jumlahnya lebih banyak. Dan yang tidak bekerja juga sudah mencapai 72.000. Ini angka resmi yang tercatat, ya. Yang tidak tercatat lebih banyak. Ini tahun lalu, tahun ini juga lebih banyak. Apa dampaknya? Kegalauan, depresi, stres di antara banyak orang, terutama mereka yang menjadi korban dari pemutusan hubungan kerja, dan juga mereka yang usahanya tutup secara permanen. Nah, apa dampaknya? Saya mau tahu, di sini ada yang merokok? Oh, ada ya, beberapa orang. Benarkah pada saat galau mereka merokok? Betul? Katanya, ya, saya bukan perokok, tapi saya dengar banyak teman-teman kantor saya ataupun teman yang saya kenal, biasanya mereka hanya 1 pak satu hari, sekarang bisa 2 bahkan 3 pak. Nah, berdasarkan sebuah survei yang mengatakan bahwa saat galau orang akan merokok. Jumlah perokok meningkat tajam selama pandemi. Bahkan, ini data tahun 2021 semua ya, 22 belum ada. 2,1 juta. Bahkan yang tadinya tidak merokok menjadi merokok. Ini datanya 57,2 juta. Sebelum pandemi, setelah pandemi tahun 2021 menjadi 59,3 juta. Ini data resmi, bisa dicek di Google ya. Saya selalu pakai data resmi. Dikutip dari Harian Republika 21 Juni 2022. Tapi benarkah merokok bisa menghilangkan kegalauan? Saya mengutip juga dari sumber yang resmi. Peneliti dari Oxford dan Cambridge University mengatakan bahwa merokok itu tidak mengurangi kegalauan, tidak mengurangi stres, justru tingkat ansiogeniknya meningkat, ya. Tapi mereka yang berhenti justru setelah diteliti
menurun tingkat kecemasannya. Ya, ada yang bilang, oh itu mungkin pakai rokok jenis yang tembakau yang lama Ramani. Ya, sekarang ada rokok zaman now, rokok elektrik yang bahayanya berkurang, dan lebih tidak mengandung nikotin atau tembakau. Banyak yang manggut-manggut juga ya. Tapi benarkah rokok elektrik itu juga aman bagi kita? Kita dengar langsung ya, saya bukan medis, tapi kalau kita dengar langsung dari medis lebih bijaksana. Nah, jawabannya sama saja ya, tapi mungkin belum diteliti secara resmi mana yang lebih bahaya atau tidak. Tapi orang bilang itu lebih aman ya. Tapi ini belum diteliti, tadi sudah didengar langsung ya. Tapi bisa menimbulkan penyakit jantung? Ya, tetap bisa. Kanker paru tetap bisa. Stroke dan lainnya bisa juga ya. Nah, kenapa kemelekatan itu tetap ada? Inilah kita manusia, kecenderungan sering melakukan hal-hal yang sudah diinformasikan tetap saja. Mengapa? Karena kita semua ini punya pandangan-pandangan yang keliru, atau kita sering sebut juga dengan micaditi, ya, seperti gambar ini ya. Nah, rokok sudah kita lekati, wedana atau perasaan kita, sanya penyerapan dan juga pikiran kita semua sudah menjadi wipalasa. Wipalasa disebutkan kalau menghirup uap dari rokok elektrik bisa menenangkan, menghisap rokok bisa menenangkan. Nah, itulah menguatkan yang terjadinya 4 hal ini. Micaditi atau pandangan keliru. Tadi disebut rokok elektrik jauh lebih tidak berbahaya. Itu micaditi kita ya, tapi kan belum diteliti. Tanha, kita sudah tahu bahwa rokok itu berbahaya, terus masih mau rokok, ya, merokok terus. Manya, dengan menyebutkan memakai rokok elektrik kita lebih aman. Dan wicikita, keraguan-raguan pun setelah kita tahu banyak informasi mulai timbul dalam batin kita. Para upasaka, upasika, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari lebih lanjut, yang namanya kegalauan itu karena adanya keinginan-keinginan yang tidak bisa kita salurkan dan mencemari pikiran kita, atau dalam bahasa Pali sering kita sebut sebagai citase upakaliso, ya, keinginan tadi ya, keinginan kerja terus tidak bisa bekerja, keinginan buka toko, tokonya tutup, banyak-banyak keinginan
pergi jalan-jalan tidak bisa karena pandemi. Sekarang bahkan negara tetangga kita tinggi sekali, Singapura sehari 6.000 atau 9.000 orang. Jadi itu menimbulkan crash di pikiran kita, menimbulkan kegalauan. Jadi sumber dari, kalau kita sebagai Buddhis, kita harus tahu apa sumber dari kegalauan itu. Sumbernya adalah pikiran, betul? Cita, pikiran kita. Ya, pikiran yang terbebani bagaikan pedati, ya, penuh dengan kekesalan, penuh dengan kerisauan, udaca, kekhawatiran, kukuca ada di mana-mana. Nah, itu menyebabkan batin tidak bahagia, seperti kata Bante Utamo. Apabila seorang bisa mengatasi pikiran kita, maka dia dapat mengendalikan keinginannya, ya. Cetananya bisa dikurangi dan juga bisa menghindari dari suka dan duka itu. Bapak Ibu sekalian, kita saat pandemi 2 tahun lebih, adakah yang sering mendengarkan sharing Dhamma secara online tidak datang seperti hari ini? Ada ya? Saya yakin di sini umatnya luar biasa. Betul sekali. Kita harus terus memberikan makanan batin pada pikiran kita. Pikiran kita ini kemana-mana. Hari ini duduk di sini, mungkin pikirannya nanti mau pergi ketemu teman, nanti mau pergi makan ke kemana-kemana. Itu sangat cepat. Karena itu kita harus terus meningkatkan kebijaksanaan. Kata Sang Buddha, kalau seorang tidak mau belajar, ya, kita tidak mau terus meningkatkan belajar, dagingnya bertumbuh tapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Karena itu kita harus witinameti ajanati, atau mengamati sepanjang waktu apa yang ada di luar sana, termasuk peraturan-peraturan. Karena sekarang kalau mau pergi keluar kota belum di booster tidak bisa. Naik kereta harus PCR 1 kali 24 jam. Kita harus terus mengamati peraturan itu. Kalau tidak, bisa tidak naik pesawat. Ya, banyak orang tidak booster, mereka tidak PCR juga, gagal semua. Atau ke mall besar seperti saya sebut namanya salah satunya, Grand Indonesia, atau mereka belum booster, kuning, tidak bisa masuk. Jadi peraturan ini harus kita taati, termasuk juga Dharma. Kita pahami juga lebih lanjut tentang yang namanya udaca. Kita hari ini ngomong tentang kerisauan yang lagi banyak menimpa. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang mengalaminya. Ya, dari mata-mata saya bisa melihat ada juga yang risau, galau datang, ingin mencari jawabannya. Mudah-mudahan dengan Dharma itu selalu indah pada awalnya, pertengahan dan akhirnya akan memberikan jawaban. Wici kita dengan pandangan yang benar kita akan mendapatkan jawaban. Seperti hari ini kita belajar Abhidhamma sedikit ya. Udaca atau kegelisahan batin kita ya, itu munculnya dari 6 indera kita. Kita dalam Buddhis panca inderanya bukan 5 tapi 6, sudah tahu ya. 5 panca indera biasa. Mata selalu ingin melihat yang lebih indah. Telinga selalu ingin mendengar yang lebih merdu. Hidung selalu ingin mencium yang lebih harum. Kemudian lidah kita ya, ingin mengecap yang lebih nikmat. Sekarang biaya ibu-ibu yang sudah di dapur, di sini ada ibu-ibu juga ya, sudah tahu harganya melonjak. Kadang-kadang kita ke satu tempat makanannya enak, sekarang kurang karena mereka mengurangi bumbu-bumbunya. Dan ini tubuh kaya atau jasmani selalu ingin yang lebih nyaman. Ada beberapa tempat meditasi biasanya memakai AC, sekarang tidak pakai AC, tubuh tidak nyaman. Tubuh sudah terbiasa dengan AC, air condition seperti itu, ya. Dan mano atau pikiran juga biasanya kita sudah punya standar tertentu untuk meditasi, harumnya wangi, pakai AC, ada dupa, ada bunga wangi-wangian, tapi tidak ada pikiran kita
meditasinya. Kadang-kadang orang terpaku pada hal-hal seperti ini, tidak bisa meditasi. Inilah kita. Jadi pada dasarnya, kalau kita kupas lebih jauh, sumbernya adalah kemelekatan para upasaka upasika sahabat dhamma. Kita selama ini begitu melekat. Sebelum adanya pandemi, kita telah menentukan standar-standar kita sendiri. Kemelekatan itulah yang menimbulkan udaca dan kukuca, telah menimbulkan kegelisahan batin dan kekhawatiran pada diri kita. Nah, gimana caranya? Setelah kita mendengar ini, pastinya kebijaksanaan kita pun kita renungkan, ya, kita gali, dan kita pastinya akan mendapatkan kebijaksanaan. Ya, banyak wawasan kita bertambah dan pandangan kita pun bisa menjadi pandangan yang samaditi, pandangan benar. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Saya menghimbau kepada para sahabat dhamma, para upasaka upasika, selama pandemi ataupun nanti tahun depan informasinya resesi ya 2023, perbanyaklah meditasi, perbanyaklah samadhi atau kita bawana. Mengapa? Untuk mengikis kegelisahan batin, untuk mengikis keinginan-keinginan, mengendalikan loba dosa moha, mengendalikan keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin kita. Dan dengan meditasi sebagai booster, kalau booster dari mental kita. Kita biasa perlu booster tubuh kita, betul? Kita perlu booster mental kita. 3 tahun hampir pandemi dengan situasi masa depan yang menurut beberapa kalangan bukan semakin membaik, bahkan ada tanda-tanda resesi dunia. Jadi kita perlu lebih banyak booster mental dengan meditasi. Mengapa? Karena pada saat meditasi, cita, pikiran, dan cetasika, bentuk-bentuk pikiran bertumpu pada satu objek. Terjadi pemurnian batin dari kondisi duniawi menuju kondisi spiritual. Seperti tadi, keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Dengan kita rutin melakukan meditasi, itu ada sutanya ya. Di dalam Bahya Sutta disebutkan, kita hanya akan melihat timbul berlangsung lenyap. Apa yang dilihat itu hanya sekedar dilihat. Ya, kita tidak bisa beli lagi harga yang biasa kita bisa beli. Mungkin barang-barang yang tadinya kita tunggu nanti, tapi sekarang harganya karena BBM naik melonjak tinggi. Mendengar juga hanya sekedar mendengar. Kita bisa kalau kita rutin melakukannya. Terutama saya menyarankan untuk meditasi vipassana. Gabungan meditasi anapanasati, melatih napas masuk dan napas keluar, dan meditasi samanta, pandangan terang. Ada juga yang mengapa saya sebutkan mengapa vipassana terlebih dahulu. Karena pada saat meditasi vipassana kita fokus kepada nama dan rupa dan juga perasaan kita. Karena saat ini yang bermasalah adalah pikiran, nama dan rupa kita, ya. Perasaan sanya, wedana, sankara kita yang kita kikis, ya. Jadi kemelekatan itu kita mulai kikis. Bagaimana kalau saya tidak bahagia terus-menerus? Kita meditasi metta bawana seperti yang hari ini baru saja kita lakukan. Mengapa? Karena dengan meditasi metta bawana, kita harus mengkondisikan kita bahagia terlebih dahulu, baru bisa kita sebarkan kepada orang yang kita hormati, pasangan hidup, orang tua, kepada teman, dan kepada semua makhluk. Dan bagi yang punya gangguan tidur atau kita sering sebut juga dengan insomnia, silakan meditasi metta bawana, ya. Jadi gangguan tidur akan diatasi seperti yang saya alami. Karena itu dengan meditasi cinta kasih, tidur akan lebih nyenyak. Dan yang pasti dengan meditasi cinta kasih, kita akan meningkat metta karunanya, ya. Lebih empati kepada sesama. Nah, bentuk meditasi selama ini yang kita kenal, meditasi duduk seperti yang tadi baru kita lakukan.
ternyata banyak juga sekarang dipraktekkan meditasi berdiri atau dalam bahasa Pali kita sebut juga dengan cankamana. Meditasi ini sangat baik, terutama yang ada masalah dengan organ pencernaan mah, dan meditasi ini bisa mengurangi asam lambung dan gejala-gejala mah, bisa dinetralisir pelan-pelan ya. Banyak sekali dilakukan, terutama di Theravada ya, banyak sekali meditasi cankamana. Dan meditasi bukan punya umat Buddha saja. Sekarang bahkan di Australia, polisi-polisi di Sydney sebelum melakukan aktivitas mereka meditasi terlebih dahulu. Karena kita tahu di sana ada Ajahn Brahm ya. Ajahn Brahm itu alirannya banyak, bukan Buddhis juga ikut meditasi. Apa manfaatnya? Polisi-polisi yang tadinya kerjanya kurang fokus, sekarang sangat fokus. Mereka tidak pikirkan masalah yang ada di rumahnya. Mereka tidak memikirkan masalah yang masih belum selesai ditangani. Mereka hanya fokus pada menangani masalah itu. Dan banyak dari penduduk di sana merasa puas hasil kinerja polisinya ya, dengan meditasi. Kita sebagai Buddhis jangan sampai lengah tidak meditasi. Umat lain sekarang sudah luar biasa meditasinya. Nah, dengan adanya meditasi secara rutin, maka yang kita dapatkan tadi, kegalauan pastinya akan menurun. Kalau yang punya usaha melihat usahanya tidak seperti yang kita inginkan, ya, semuanya masih merah, kita pun bisa menerimanya. Pikiran akan terkendali. Dan dengan sini kita akan meningkatkan kebijaksanaan. Mengapa? Karena kita mulai sadari bahwa yang namanya hidup itu tidak selamanya senang. Ada suka, ada duka, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih. Kita pernah untung, ada laba, juga alaba. Kemudian mungkin brand yang kita tanganin, yang kita distributorkan, yang kita distribusi, terkenal. Yasa, sekarang tidak terkenal Ayasa. Dan juga mungkin kita pernah usahanya baik, dipuji atau disebut pasamsa, dan sekarang tidak lagi dipuji atau ninda. Kita nikmati sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Atta loka dhamma. Sekarang masanya kita praktek ajaran Dhamma. Ajaran Dhamma yang luar biasa 2600 tahun yang lalu. Kali ini kalau adalah saat-saat kita pasiko, ya, kita praktek langsung, kita banyak tahu, kita dengar, kita praktek langsung dengan Atta loka dhamma. Cinta mayapanya kita pun meningkat. Tadi, ya, kita bisa menerima kalau ada yang dagang makanan, biasanya porsinya besar. Kita mau naikkan harga, tidak ada pembeli, mau PHK, biaya PHK tinggi. Bagaimana caranya? Dikecilkan jumlahnya sedikit, tapi orang juga mengerti ini BBM naik dan kondisi sedang tidak baik-baik saja. Ini namanya cinta mayapanya. Kebijaksanaan yang didapat dari kita mengembangkan kebijaksanaan yang win-win solution, ya. Kita untung, orang pun tidak dirugikan. Nah, kemudian selama pandemi, mungkin di antara kita ingat, saya lupa ya, pandemi ke-1 atau ke-2, kita di sini ada yang merayakan Imlek, ya, tidak bisa pergi pulang ketemu orang tua, hanya video call, WhatsApp call, betul? Kita pun awi kampana atau ikhlas atau rela dengan situasi yang ada. Mungkin ada orang dari Medan, Bangka atau apa, tidak bisa naik pesawat. Waktu itu gelombang Delta sangat tinggi, ya. Hanya lewat video call. Mau pergi makan malam, biasanya kumpul keluarga, betul? Beberapa keluarga Chinese akan kumpul. Tidak bisa lagi. Nah, itu kita terima. Nah, yang paling menyakitkan, saya yakin, ya, di antara teman-teman, ring satu kita juga kena saat ini, kena COVID, betul? Dan sahabat baik saya yang sakit COVID tahun lalu, ya, ada beberapa 2-3 orang.
sakit beberapa hari, pindah alam. Terkejut ya, karena kita pikir hanya yang lain kan makan obat, diobati, tapi ternyata delta luar biasa ya. Dan yang menyedihkan lagi, pada saat diperabukan harus dikremasi, kita tidak bisa baca doa Awa Manggala. Dia tidak bikin Zoom, hanya dalam doa, dalam parita-parita kita bacakan ya. Inilah yang namanya kehidupan ya. Kematian bisa datang setiap saat ya. Nah, teman-teman sedharma, kematian ini juga bukan hanya menjadi momok yang menakutkan. Di zaman Sang Buddha, ada seorang ibu bernama Gotami. Juga tidak bisa menerima kematian. Pada saat Sang Buddha sedang berdiam diri di sebuah wihara, dia datang menggendong putra tunggalnya yang baru saja meninggal dunia, menangis terseduh-seduh di depan Sang Buddha dan mengharapkan Sang Buddha untuk menghidupkan kembali anaknya yang sudah meninggal, karena dia tahu Sang Buddha punya kekuatan idi, kekuatan supranatural yang luar biasa. Sang Buddha pun sebenarnya tahu bahwa itu tidak mungkin. Tapi pada saat Sang Buddha ingin bicara apa adanya, nangisnya pastinya akan menjadi-jadi. Dengan bijaksana, Sang Bagawa mengatakan, baik, saya akan menghidupkan putra kesayanganmu kembali apabila bisa mencari biji lada dari orang atau keluarga yang belum pernah ada yang diketahuinya belum pernah meninggal. Mendengar ini, Gotami pun senang sekali. Dia bernamaskara dan pergi mencari kemana-mana di segenap kota. Semua tempat yang didatangi mengatakan ada keluarganya atau ada temannya atau bahkan ada tetangganya yang sudah meninggal. Dalam beberapa hari dia mencari dengan rajin ke segenap negeri, tapi tidak pernah ada. Semua pasti jawabannya, pasti ada yang dikenalnya sudah meninggal. Lalu dengan langkah gontai dia datang kembali bertemu kepada Sang Bagawa. Sang Bagawa, tidak ada, saya tidak bisa menemukan orang atau keluarga yang belum pernah ada anggota atau orang yang dikenalnya meninggal dunia. Mendengar ini Sang Bagawa pun mengatakan, benar sekali, setiap manusia yang dilahirkan pasti akan mengalami sakit, tua, dan meninggal. Kematian adalah hal yang pasti. Dhamma pada 128 ya disebutkan, tidak di langit, tidak di lautan, tidak di celah-celah gunung atau dimanapun dapat ditemukan suatu tempat bagi seorang dapat menyembunyikan diri dari kematian. Bapak, Ibu sekalian, para upasaka, upasika, dan sahabat Dhamma, saya juga harus mengingatkan kembali, saat ini kita dalam kondisi force major. Force major tahu ya, kalau yang kerja di kantor, kondisi yang tidak semestinya. Lilin masih panjang, sumbu masih ada, api tidak menyala. Atau kita sering sebut juga dengan upacedaya. Orang yang masih segar hari ini kita ketemu ya, dia pun masih muda. Tapi karena satu dan dua hal, mungkin terkena sakit dan lain sebagainya, bisa pindah alam. Karena itulah kita harus lebih banyak melakukan kebajikan dan menyadari bahwa hidup ini tidak kekal atau sabe sankara anicca. Ya. Saya juga mengalaminya sendiri. Tahun 2021 hampir mengadakan satu acara, mengundang tokoh-tokoh nasional, mengundang Bante terkenal juga ya, karena saya diangkat menjadi salah satu panitia. Di sana saya ingin mengundang mantan Ketua Permah Budi, Bapak Arif Harsono. Beliau orang yang sehat, banyak berbuat kebajikan, dan beliau adalah orang kaya raya, pemilik dari
produsen oksigen terbesar di Indonesia, PT Samator. Pada saat pandemi, bisnisnya melonjak tinggi karena semua butuh oksigen. Betul, ada Delta terutama yang banyak pakai oksigen. Pada saat dia sedang mondar-mandir ke pabrik dan dia tinggal di Surabaya, dia terkena COVID. Ya, saya yakini itu adalah Delta. Kalau Omikron tidak parah, ya. Dan dirawat beberapa hari. Dia pun pindah alam, Bapak Ibu. Orang yang sehat begitu banyak berbuat kebajikan, ya, dalam kondisi yang force major seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat dari media sosialnya. Kekayaannya luar biasa. Ya, dia PT Samator tidak ada saingan hampir di Indonesia, semua dikuasainya. Pada saat meninggal tidak ada apapun yang bisa dibawa. Disinilah kita tersadarkan harta duniawi hanya punya hak pakai. Kita setiap hari pergi pagi pulang malam mengejar kekayaan, mengejar hidup yang lebih baik, tapi itu hanya punya hak pakai. Dan ini juga yang membuat orang kaya raya, ya, ini juga tersadarkan harta duniawi hanya punya hak pakai. Dia divonis kanker otak, ya, oleh dokter. Dan dia ingin membayar biaya supaya terhindar dari kematian. Berapapun yang dokter inginkan, kata dokter tidak bisa. Ya. Nah, disinilah kita melihat, ya, semakin nyata yang namanya harta duniawi hanya punya hak pakai. Dan saya juga mendengar sharing dari Bapak motivator Indonesia nomor 1, Bapak Andri Wongso. Dia juga orang yang sukses, punya segalanya. Pada saat pandemi, usahanya ada yang tidak jalan, ya. Tapi dia juga tidak putus asa karena kita semua tahu dia dulu dari seorang yang bukan siapa-siapa, bahkan tidak punya apa-apa. Dan dia bisa menerimanya dengan pikiran terbuka dan berlapang dada. Cinta maya panyanya sudah baik, ya. Dan dikatakan di saat sukses jangan lupa pada masa lalu kita. Di saat gagal jangan putus asa karena masih ada hari esok. Tetap wirya. Terutama memupuk kebajikan. Mengapa? Karena kita putu jana. Umat awam di dalam Teragata 499 dikatakan orang bijaksana tetap hidup walaupun dia kehilangan harta benda. Toko tutup, tidak bekerja lagi, tidak
bisa punya usaha yang kita inginkan. Kita tidak putus asa. Tapi yang dikhawatirkan hari ini punya banyak harta, tapi tidak punya kebijaksanaan, dianggap tidak hidup sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian para upasaka-upasika, kita tahu terlahir sebagai manusia itu sungguh sulit. Harus banyak paraminya. Kalau kita saat ini hanya mengejar harta duniawi, tidak mengejar harta hak milik atau harta batin kita, maka dianggap tidak hidup. Karena mungkin saja kalau kita pindah alam tidak terlahir lagi di alam bahagia kalau tidak cukup paraminya. Ya, jadi kita harus menggunakan sebagian dari harta yang kita miliki untuk berdana. Saat ini kita masa Katina dari 9 Oktober sampai 8 November, ya, 1 bulan. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan banyak dana, terutama kepada anggota sangga, karena adalah bulan balas budi umat kepada anggota sangga. Caranya bagaimana? Bagi mereka yang mampu, bisa dengan ciwara jubah, ya, membeli bahan-bahan untuk buat jubah. Kalau yang biasa mungkin terkena dampak luar biasa, kita bisa dana makanan atau dana obat-obatan. Itu berkahnya luar biasa, paraminya sangat banyak, terutama di bulan Katina seperti ini. Yang kita dapatkan adalah berkahnya adalah ayuwano sukambalam, ya, yang pria lebih tampan, wanita lebih cantik, lebih sehat dan lebih bahagia. Nah, terutama bagi saat ini kita melihat banyak bencana alam di mana-mana, betul? Nah, mungkin ada cetia yang kita tahu atau wihara yang kena korban bencana, kita danakan seberapapun itu, ya. Ini paraminya juga sangat baik. Ini wipaka kamanya, kalau terutama buat pembangunan cetia dan wihara itu di beberapa kali kehidupan. Kita ingat Anata Pindika, dia telah menghibahkan seluruh hartanya untuk pembangunan wihara Jetawana. Dia pun terlahir di beberapa kali kehidupan menjadi bangsawan, menjadi putra pangeran, menjadi saudagar kaya dengan hidup berkelimpahan. Kita saat ini dipermudah dengan adanya scan barcode, ya. Mungkin yang punya saldo OVO atau GoPay bisa langsung scan, sudah dana, ya. Kita makin dipermudah di zaman era digital ini. Nah, kita pun ingat ajaran dari Sang Buddha. Inti sari dari ajaran Sang Buddha adalah 3 hal. Perbanyak berbuat kebajikan, perbanyak kusala kama. Contoh mungkin hari Selasa besok uposata, ya. Silakan yang mau function, itu sangat baik, ya. Untuk melatih, meningkatkan meta karuna, cinta kasih dan welas asih kita. Orang yang suka function akan berumur panjang. Orang yang suka function, masalah besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan. Dan orang yang suka function, pastinya meta karunanya akan lebih baik. Dan kalau ada orang punya niat jahat terhadap kita, tanpa kita sadari makhluk-makhluk yang telah kita tolong akan menolong kita, ya. Nah, kemudian kita sebagai manusia, kita tadi harus menyucikan hati dan pikiran, betul? Nah, tadi saya katakan kita dalam kondisi yang upacedaya, ya. Lilin bisa mati walaupun lilin masih panjang, sumbu masih panjang, api bisa tidak menyala. Kita harus kondisikan batin yang bersih, tidak boleh ada dendam, kesal. Aduh, dia nyangkut nih utangnya sama dia. Itu yang dikatakan oleh teman. Saya sahabat sama dia tapi dia makan uang saya. Dendam. Itu kita bereskan. Jangan sampai pikiran menjelang kita tutup usia. Kita tahu dalam kondisi force major, ya, apapun bisa terjadi. Sabesan kara anicca. Kita maafkan dia atau kita ketemu mungkin di masa yang lalu karena kita percaya karma. Kita pernah hutang sama dia, kita tidak bayar di kehidupan ini.
dia mengambil harta kita, kita anggap lunas ya, atau kita dengan bernegosiasi sebaik mungkin supaya permusuhan, kebencian itu kita hindari. Mengapa? Karena kalau pikiran menjelang kematian, kebencian yang tercermin, yang menjadi nimita kita, pasti akan membawa kita terlahir di alam niraya. Alam apa ya? Niraya, neraka ya. Kita tidak mau itu terjadi. Kita bereskan. Lalu ini, perbanyak perbuat baik. Di sini juga ada muda-mudi di belakang. Hormat pada orang tua. Ya. Orang tua itu luar biasa, perwakilan dari pencipta kepada kita. Kita bakti kepada orang tua itu juga berkahnya Ayu Wano Sukambalam. Sahasa Waga 109. Ya, ada sebuah keluarga tradisi setiap hari ibu mereka mencuci kaki ibu dan ayahnya. Anak-anaknya lebih menurut dan orang tuanya juga merasa dihormati. Ya, tradisi ini sangat baik. Kita juga bernamaskara kepada orang tua, bukan hanya bernamaskara di depan rupang. Bernamaskaralah kepada ibu yang telah berkorban melahirkan kita, ayah yang telah membesarkan kita dengan segenap jiwa dan raga. Ya, kita sering melakukan itu, terutama di hari-hari besar Buddhis, juga sangat baik. Bisa mengikis keegoan kita, bisa mengikis awija kita, juga membawa berkah bagi kita, ya, lebih punya bakti kepada orang tua kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga hal yang perlu saya sampaikan. Kita harus selalu sati, amasana, dan asasati. Minggu kemarin saya ikut di Royal Palm, kebetulan dekat dari sini ya. Saya naik taksi online karena pagi sekali dan harus ikut sampai sore sampai malam. Saya naik taksi dan taksi online itu tidak pakai masker. Saya terkejut. Saya katakan kenapa tidak pakai? Karena katanya informasi yang saya dengar sudah mau habis dan bahkan dia bilang saya nggak perlu booster. Saya pun terkejut ya. Ternyata kita mungkin sudah dengar ya tanggal 3 Oktober Presiden tercinta kita mengatakan pandemi mungkin akan diakhiri, betul? Nah, itu telah menimbulkan salah kaprah atau micaditi di tengah masyarakat. Yang mau booster pun tidak jadi booster. Bahkan banyak yang lepas masker. Itu saya lihat sendiri dan saya alami ya. Banyak yang saya sharing ini adalah sharing kisah nyata saya ya. Nah, di sini kita harus saya berikan pandangan yang benar ya. Yang namanya pandemi menjadi endemi bukan berarti COVID sudah berakhir. COVID masih ada. Yang membedakan adalah biaya yang biasanya ditanggung oleh pemerintah. Kalau COVID biasa ditanggung pemerintah ya. Kalau menjadi endemi itu ditanggung oleh asuransi kesehatan kalau yang punya atau BPJS kalau yang tidak ada. Kantong kita sendiri. Justru kita harus lebih waspada. Ingat, COVID ini seperti api dalam sekam, bisa setiap saat meledak. Kita lihat China yang tadinya sudah bebas masker, sekarang lockdown di beberapa wilayahnya. Singapura yang terkenal disiplin, sekarang juga meledak lagi. Jadi jangan lengah, boosterlah, karena dengan booster, apabila sampai terkena Omikron jenis baru, XBB ya, kalau saya tidak salah. Udah ganti terus, saya juga bingung ya. Dari Alpha, Delta, Omikron, XBB yang paling baru, itu terus berubah. Jadi kita harus perlu masker. Karena kenapa? Sekarang bukan hanya COVID, ya, jenis penyakit lain, cacar monyet, mungkin juga ada yang sudah dengar ya. Itu penyebarannya lewat air liur orang yang sudah terkena. Droplets bisa menyebar lewat udara, airborne. Kalau terkena orang yang daya tahan tubuhnya, imunitas tubuhnya rendah, tertular. Ya, monkeypox nama virusnya. Jadi dengan kita pakai masker, menjaga diri kita. Dan pada saat kita kenapa perlu di booster? Ini juga saya harus kasih sedikit pengetahuan. Saya nggak bawa ini ya.
Sebentar, saya ambil PowerPoint supaya kelihatan gambarnya. Di sini. Ya, di tengah-tengah ini ada, sebentar saya berdiri di sini saja karena ini, kalau kita sudah di booster ya, maka terjadi imunitas tubuh kita akan lebih kuat ya. T-cell yang bentuknya seperti virus ini akan melenyapkan virus-virus ya. Tapi ada yang pernah kena COVID, dia juga bisa membentuk sendiri, tapi tidak sesempurna pada saat di booster. Lihat ya, ini bisa secara sempurna melenyapkan dan membentuk T-cell sebagai daya tahan tubuh kita. Dia melawan, kalau ada virus COVID yang masuk dia bisa melawan. Tapi kalau yang alamiah, karena terkena COVID itu ada imunitas alamiah, tapi tidak secepat dan responnya lebih lama, slow respon. Jadi dalam jangka tertentu vaksin itu harus ditambah lagi booster ya. Tapi ada beberapa yang usianya sudah lanjut tidak disarankan booster keempat. Booster cukup ketiga kalau yang di atas 60. Itu yang saya baca ya. Nah, jadi kita perlu booster, para sahabat Dhamma, para upasaka upasika ya. Nah, kita juga harus selalu sati setiap saat. Saya sering melihat kalau temannya atau saudaranya datang lupa nggak pakai masker, bahkan ngobrol duduknya. Nah, itu saya lihat sendiri kemarin juga di satu event. Kalau teman dekat bahkan makan pun tidak pakai masker. Itulah sifat manusia. Kita bisa selalu sati setiap saat. Kita jalankan sila dengan baik. Tadi kita semua membaca Pancasila, betul? Kita jalankan setiap saat. Sati setiap saat. Kenapa? Karena sila fungsinya sebagai sati samwara, sebagai pengendali dari sati. Nah, kalau kita sudah tahu, bukan hanya sekedar tahu, tapi praktek, tidak membunuh, metta karuna, function, ya. Kemudian ini kita jalankan pancadharmanya, ya. Pancasila, tapi kita pancadharma, praktek langsung ehipasiko. Kemudian tidak mengambil barang diberikan, yang tidak diberikan, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Kita berdana dengan sukarela. Orang yang suka berdana, terutama dana di saat-saat seperti ini, ya, saat kadina, paraminya sangat baik, bisa dengan cetana yang baik, bisa mengkondisikan terlahir di alam bahagia. Kemudian tidak berbuat asusila, hanya santuti, hanya setia pada satu pasangan yang sudah berkeluarga, ya. Hati-hati, ini zaman force majeure. Kalau terjadi pindah alam saat bukan dengan pasangan, bisa membawa terlahir di alam apaya, ya. Itu ada sutanya. Kemudian tidak berucap yang tidak benar, hanya bicara kejujuran atau saca. Orang yang sering tidak bicara tidak jujur, terlahir lagi tidak akan dipercaya orang lain, dan dia juga hidupnya tidak bahagia. Kemudian yang kelima adalah sati sampajana. Hati-hati, sekarang Indonesia menjadi target dari negara-negara di luar untuk memperdagangkan narkotika. Banyak makanan berupa seperti permen atau coklat, ya, rasanya aneh kalau misalnya kita dikasih orang yang tidak dikenal, ya, atau kita beli juga rasanya tidak sesuai seperti biasa. Nggak usah dikonsumsi, ya, karena kalau kita sampai makan itu kita terus tidak sadar, kesadaran kita pas rendah, ya kan, karena psikotropika yang ada di dalamnya membawa kita terlahir di alam tiracana, alam hewan. Kita tidak mau. Harus selalu sati sampajana di situasi seperti ini, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Banyaklah menabur benih kebajikan. Seperti Upasaka Dhammika. Upasaka Dhammika adalah pemimpin dari 500 orang pemuda di Sawati. Dia selalu berbuat kebajikan. Setiap hari dana pada anggota sangga.
pada saat dia sakit karena usianya sudah lanjut. Dia diminta, ya, anak-anak putra-putrinya minta kepada anggota sangga untuk membaca parita. Dan anggota sangga, para biku membaca Mahasatipatthana Sutta. Pada saat dibaca seperti itu, Dhammika mendapatkan nimitta atau gambaran-gambaran seperti ini, ya, kalau meditasi, ya. Tapi hati-hati, itu juga bisa membawa kita menipu, ya. Jadi kita harus meditasi yang tingkat, yang sudah punya ada guru pembimbing dan bisa membimbing. Kalau ada nimitta itu harus dikonsultasikan. Kadang-kadang itu juga bisa menjebak, ya. Kalau kita yang suka berbuat kebajikan, pada saat tutup usia, nimitta yang nampak seperti Upasaka Dhammika pada saat dibaca Mahasatipatthana Sutta, yang tampak adalah 6 kereta kencana dari 6 surga berbeda. Ada dari surga Tawatimsa, ada dari surga Tusita, ada dari surga Nirmala, dan surga-surga lainnya. Pada saat Upasaka Dhammika melihat kereta kencana dari surga Tusita, dia mengatakan stop. Suaranya sangat kencang. Biku-biku berpikir stop membaca Mahasatipatthana Sutta. Pergi biku-biku itu. Pada saat pergi itulah Dhammika pun tutup usia, pindah alam ke surga Tusita. Dan Sang Buddha pun memberikan Dhamma pada 166. Ya. Di dunia ini dia gembira, di alam sana gembira. Orang yang sering berbuat kebajikan akan gembira di 2 alam. Ya. Itu mudah-mudahan kita juga nimitta seperti hari ini yang keluar, ya, mendengarkan Dhamma, berbuat kebajikan yang menjadi pikiran menjelang kita tutup usia, membawa kita terlahir di alam bahagia. Nah, akhirnya adalah panya atau kebijaksanaan. Panya dibagi menjadi 3. Yang pertama, Sutta Maya Panya. Tadi kita semua sudah bahas. Orang yang sering mendengarkan Dhamma, kita banyak sekali sharing Dhamma di sana. Ada sutta-sutta yang saya sharingkan banyak juga hari ini sutta. Kita renungkan, kita praktekkan. Pastinya kebijaksanaan kita pun meningkat. Sadu, sadu, sadu. Kemudian cinta maya panya. Tadi kita semua tahu bahwa kegalauan sumbernya adalah kemelekatan, ya. Kita kurangi kemelekatan kita, ya. Kemudian kita menerima untung dan rugi mungkin sekarang lebih banyak sebagai bagian dari kehidupan, ataloka dhamma. Dengan demikian kebijaksanaan kita pun meningkat. Cinta mayapanya dari peristiwa yang terjadi, kita tahu jalan keluarnya, kita praktekkan, kebijaksanaan kita pun meningkat. Cinta mayapanya, ya. Kemudian yang ketiga, bawana mayapanya, dari meditasi. Nah, ini yang tadi saya himbau kepada para upasaka upasika, sahabat Dhamma, untuk diperbanyak, terutama menjelang 2023. Mengapa meditasi bisa meningkatkan kebijaksanaan? Karena pada saat meditasi, pikiran tidak memikirkan masa kemarin, tidak memikirkan masa yang lalu, tidak mengkhawatirkan masa mendatang. Kita hanya fokus pada saat ini. Fokus sehingga bisa mengikis udaca, kukuca, kegelisahan batin dan kekhawatiran. Loba dosa moha, ya, LDM. Nah, itulah, ya, banyak bentuk meditasi disesuaikan bagi para upasaka upasika biasa. Anapanasati silakan saja, tapi dengan kondisi saat ini saya menghimbau untuk vipassana, ya. Objeknya nama dan rupa. Nah, berkah apa kalau kita yang sering meditasi vipassana dan meditasi cinta kasih? Berkahnya adalah kanti atau kesabaran, ya. Mungkin tadinya sedikit saja orang melontarkan kata kepada kita, kita akan mudah tersulut. Tapi sekarang kita pun lebih sabar. Kanti kita akan meningkat. Terutama melihat situasi yang
tidak baik-baik saja sudah hampir 3 tahun dan bahkan informasinya tahun depan resesi dan lainnya, kanti setiap saat. Nah, dengan kita pengendalian diri dengan kanti adalah cara pengendalian diri, cara pelatihan diri kita sebagai putu jana. Dan dengan kanti juga membawa kita pada kebahagiaan tertinggi, bisa mengikis loba dosa dan moha. Cara kita bisa terus kanti, baca parita-parita suci. Saya yakin dan percaya sekarang sangat mudah walaupun tidak dibawa, kita bisa download atau buka ya di Google, langsung kita bisa baca, setiap saat kita bisa baca. Terutama saat pandemi ini, jangan lupa baca Parita Ratana Sutta. Mengapa? Karena ada kisahnya pada saat di Wesali juga terjadi bencana wabah penyakit seperti COVID yang hari ini kita alami. Banyak yang meninggal. Dan di sana tambah lagi 3 bencana sekaligus. Makhluk halus mengganggu karena tidak dikuburkan semestinya. Kemudian juga bahaya kelaparan dan orang yang tidak tenang. Ya, kegalauan. Ada umat yang datang mencari Sang Bagawa di sebuah wihara. Sang Bagawa menganjurkan untuk membaca Ratana Sutta dan mengutus Bante Ananda untuk memerciki tempat-tempat yang banyak orang meninggal. Makhluk halus itu pun tidak mengganggu lagi. Dan orang yang galau bisa mendapatkan ketenangan. Rutinlah kalau kita sedang galau. Baca juga Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati, Saca Kiryagata, dan juga Ratana Sutta. Akhirnya Patidana Etawata. Ya, dengan demikian imunitas tubuh kita pun akan meningkat. Apa yang kita dapatkan? Mindfulness setiap saat. Ya, seperti kata Sang Buddha, kita harus selalu sati setiap saat, mindfulness ya. Mindfulness. Nah, caranya bagaimana? Tadi kita semua sudah. Ini hanya pengulangan ya, kesimpulannya saja sebelum tanya jawab. Sebagai umat kita harus selalu meningkatkan kebijaksanaan dengan mengamati sepanjang waktu atau witina meti ajanati, supaya kebijaksanaan kita dari dhamma terutama ya sutta mayapanya kita meningkat. Kemudian mengikis udaca atau kegelisahan batin kita dengan vipassana bhavana atau meditasi vipassana. Kemudian awikampana, melihat kita segala sesuatu yang tidak kekal ini, ya kita harus ikhlas dan rela, dan kita bisa mengatasinya apabila rutin meditasi sehingga bhavana mayapanya kita pun meningkat. Anicca, melihat sabe sankara anicca hidup kita pun harus ataloka dhamma, mempraktekkan ataloka dhamma sehingga cinta mayapanya kita pun meningkat. Kemudian sati, amasana, dan asasati, kita selalu waspada pada saat menyentuh ataupun bernafasan ya, yang kita jaga dengan kita jalankan sila dengan baik, karena fungsi dari sila adalah sebagai sati samwara. Kemudian ehi pasiko dhamma, setiap saat tadi perbanyak berbuat kebajikan, kurangi berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran, kusala kama kita tingkatkan. Kanti, kesabaran dapat kita capai apabila kita terus berlatih diri dan rutin membaca parita suci. Demikianlah sharing saya pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator untuk tanya jawab. Sehubungan dengan tema ataupun kalau yang mau tanya di luar tema, kalau saya bisa silakan ya. Boleh dimulai? Ada yang mau bertanya? Atau dari chat yang ada di mana? YouTube ya? Atau chat di mana ada yang mau dibaca mungkin?
Silakan pada moderator. Saya mohon maaf ya, kalau pakai masker suka slip tang ya, karena ini memakai silikon juga ya, itu kadang-kadang bisa membuat lidah kita terselip. Lebih nyaman tidak pakai, tapi ini menjaga saja ya, lebih baik memakai masker. Jadi mohon dimaklumi juga bagi pendengar kalau tidak sesempurna bahasanya karena memakai banyak sekali ini ya, masker pakai silikon dan lainnya. Ada? Ada? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, semoga sharing pada hari ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kebijaksanaan para upasaka, upasika, dan para sahabat Dhamma. Dan saya ingin mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.